Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel 2 TI6 kelompok 1 basis data yang bernama saya sendiri Adina Khairinisa dan Abdullah Ilham. Kami ingin mempresentasikan database yang kita buat, yaitu DB Rumah Sakit. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kami ingin menampilkan desain IRD yang telah kami buat. Nah, yang pertama ada tabel resepsionis, kemudian ada tabel dokter, kemudian ada tabel pasien, kemudian ada tabel pembayaran, kamar, dan obat. Saya akan menampilkan view. Nah, view ini terdapat ada tabel resepsionis. Resepsionis ini terdapat kolom. Kolomnya itu ada ID, kode, nama, dan tanggal. Kemudian digabungkan dengan tabel dokter. Tabel dokter ini ada kolom nama dokter dan spesialis. Maka saya melakukan query-nya seperti ini, dan cara menampilkannya lanjut ke cell sum. Pertama kita ketik MySQL min u root min p db rumah sakit. Kita enter aja. Nah, lanjut untuk menampilkannya, select bintang from viewer underscore receptionist underscore dokter. Langsung enter. Nah, maka menampilkan tabel resepsionis dokter seperti ini. Nah, untuk view keduanya menampilkan view menampilkan view. Nah, yang kedua ini ada tabel pasien. Nah, pasien ini terdapat kolom ID, nama, gender, dan tanggal lahir. Kemudian digabungkan dengan tabel kamar. Nah, tabel kamar ini terdapat kolom nama kamar dan kelas. Maka untuk query-nya seperti ini. Untuk menampilkannya lanjut ke cell sum, select bintang from, kemudian view underscore pasien underscore kamar. Jangan lupa titik koma, maka kita enter. Nah, seperti ini tampilan tabel view pasien kamar dan resepsionis dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdullah Ilham. Kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Adina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur. Kami telah membuat dua prosedur. Prosedur yang pertama yaitu untuk menampilkan data obat berdasarkan jenis obat tersebut. Query yang telah kami buat adalah seperti ini. Dan kebetulan kami telah membuatnya pada MySQL. Dan untuk memanggil prosedur tersebut, kita akan menggunakan query ini. Yang pertama adalah kita masukkan jenis obatnya. Contohnya cair. Maka SQL akan menampilkan data obat berdasarkan jenis cair tersebut. Di sini kita tinggal enter saja. Nah, dapat dilihat di sini dengan nama obat Milanta dan tolak angin merupakan jenis obat dengan jenis cair. Jika kita coba dengan jenis yang lainnya, contohnya suntik.
maka akan tampil data yang merupakan jenis suntik seperti progesteron dan insulin. Selanjutnya kita akan menampilkan prosedur yang kedua, yaitu untuk menampilkan dokter berdasarkan jenis kelaminnya. Query yang telah kita buat yaitu seperti ini. Dan untuk memanggilnya, kita menggunakan query yang ini. Kita copy saja. Kita masukkan jenis kelamin dari dokter tersebut. Contohnya perempuan. Maka otomatis MySQL akan menampilkan data dokter berdasarkan jenis kelamin yang perempuan. Bisa dilihat di sini, Dr. Raisa, Dr. Agustina, dan Dr. Rosa merupakan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, kami juga membuat function yang memiliki parameter untuk menerima argumen. Jika seorang dokter yang berdomisili di Bogor, maka mereka akan mendapat uang transport sebesar 3%. Dan jika dokter tersebut berdomisili di luar Bogor, maka mendapatkan uang transport sebesar 5% saja. Ini merupakan query yang telah kami buat untuk membuat function tersebut. Cara memanggilnya, kita hanya memerlukan query seperti ini. Select ID, nama spesialis, dan nama function tersebut, dan nama tabelnya. Bisa dilihat di sini bahwa Dr. Richard merupakan seorang dokter yang berdomisili di Bogor dan dia mendapatkan uang transport sebesar 3%. Begitu juga dengan Dr. Agus Derajat. Dia berdomisili di Bogor dan mendapat uang transport sebesar 3%. Selanjutnya function yang kedua yaitu untuk mengetahui status stok obat di rumah sakit. Function tersebut memiliki parameter untuk menerima argumen sebagai berikut. Jika stok obat di bawah 20, maka status stok obat tersebut segera tambah stok obat. Function ini memudahkan kita untuk mengetahui stok obat yang harus ditambahkan. Berikut query-nya. Dan untuk memanggilnya kita bisa gunakan query ini. Kode ini berfungsi untuk menampilkan kode, nama, dan status stok. Ini merupakan function yang telah kita buat dari data obat. Bisa dilihat di sini kode dengan kode C001 dengan nama Milanta, stok obatnya masih cukup. Dan bisa dilihat stok obat yang harus segera ditambah yaitu progesteron. Jika terdapat status seperti ini, berarti stok obat tersebut kurang dari 20. Selanjutnya yang terakhir, kelompok kami telah membuat trigger untuk melakukan setiap inputan yang diinput ke dalam tabel resepsionis, ke dalam tabel pasien. Query yang kita gunakan adalah seperti ini. Untuk memanggilnya, kita harus membuka phpMyAdmin.
Kita buka DB rumah sakit. Nah, kita coba masukkan ke tabel resepsionis. Fungsi dari trigger tersebut yaitu ketika kita melakukan pendaftaran ke resepsionis, maka inputan tersebut akan diinputkan ke dalam tabel pasien tersebut. Jadi kita tidak usah input manual lagi. Kita insert saja di sini. Kita masukkan ID, nggak usah dimasukkan karena sudah auto increment. Dengan kode umum nomor 3. Tanggalnya bebas ya. Namanya contohnya dengan gender kita bisa isi laki-laki, tanggal lahir, dan alamat. Dokter ID karena ini kodenya umum, maka kita masukkan dokter yang umum, yaitu Dr. Agus. Keterangannya melakukan medical check up. Kita simpan. Nah, kita bisa lihat di sini berhasil tersimpan. Kita lihat apakah tampil. Nah, di sini sudah tampil dengan nama Alan Walker dengan jenis kelamin laki-laki dan tujuannya melakukan medical check up. Kita lihat di tabel pasien, apakah muncul? Nah, di sini sudah jelas muncul ya, dengan nama Alan Walker laki-laki. Dan jika ingin melakukan pembayaran, kita tinggal isi kodenya di sini. Dan jika ingin melakukan rawat inap, bisa isikan kamarnya di sini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.